Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah kalam Allahil muliyah, dibaca bernilai ibadah, diamalkan menjadi petunjuk hidup, dan ditinggalkan menjadi penyesalan. Namun tanpa kita sadari, banyak di antara kita yang membaca Al-Quran dengan cara yang keliru, yang bukan hanya mengurangi pahala, bahkan bisa mengubah makna ayat sucinya. Pada kesempatan ini, mari kita pelajari bersama 7 kesalahan fatal saat membaca Al-Quran, agar bacaan kita semakin benar, hati semakin tunduk, dan hidup semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like sebagai dukungan dakwah, subscribe agar tidak tertinggal nasihat-nasihat pengingat iman, dan share kepada keluarga serta sahabat, karena satu kebaikan yang dibagikan bisa menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Tuliskan di kolom komentar kesalahan mana yang paling sering terjadi pada diri kita, agar kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang membaca Al-Quran dengan benar, khusyuk, dan mengamalkannya. 1. Membaca tanpa ikhlas. Saudaraku yang dirahmati Allah, Al-Quran adalah kalam Allah, bukan sekedar bacaan rutin, bukan pula hiasan suara yang diperlombakan, dan bukan jalan untuk mencari pujian manusia. Kesalahan pertama yang sering luput kita sadari adalah membaca Al-Quran tanpa niat yang ikhlas. Lisan melafalkan ayat-ayatnya, namun hati sibuk mencari penilaian manusia. Ada yang membaca karena kebiasaan, ada yang membaca agar dipuji suaranya, bahkan ada yang membaca agar dianggap soleh. Padahal nilai ibadah bukan pada indahnya suara, bukan pada panjangnya bacaan, melainkan pada keikhlasan hati yang hanya mengharap ridho Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, padahal mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Ayat ini menegaskan bahwa inti dari seluruh ibadah, termasuk membaca Al-Quran, adalah memurnikan niat hanya untuk Allah. Saudaraku, bacaan yang merdu tanpa keikhlasan bisa menjadi amal yang kosong. Namun bacaan yang terbata-bata dengan hati yang tunduk dan ikhlas justru dicintai Allah. Al-Quran diturunkan bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk direnungkan, diamalkan, dan menjadi petunjuk hidup. Jika niat kita lurus, setiap huruf bernilai pahala. Namun jika niat kita menyimpang, dikhawatirkan bacaan itu tidak sampai kepada Allah. Maka, sebelum membuka mushaf, tanyakan pada diri kita, untuk siapa aku membaca? Jika masih ada harapan pujian, segera luruskan niat, karena Allah tidak melihat suara kita, tetapi melihat hati kita. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang membaca Al-Quran dengan hati yang ikhlas, penuh pengagungan, dan hanya mengharap ridhonya. Amin ya Robbal Alamin. 2. Tidak menjaga adab dan kesucian. Saudaraku yang dimuliakan Allah, Al-Quran bukanlah buku biasa. Ia adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Rabb semesta alam yang diturunkan sebagai petunjuk, rahmat dan cahaya bagi kehidupan manusia. Namun salah satu kesalahan yang sering kita lakukan adalah tidak menjaga adab dan kesucian saat membaca Al-Quran. Membacanya dalam keadaan hadas, tanpa bersuci, sambil bercanda, atau tanpa rasa hormat di dalam hati. Padahal sikap kita terhadap Al-Quran mencerminkan sejauh mana kita mengagungkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Surat Al-Waqi'ah ayat 79. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa Al-Quran adalah kitab yang suci dan ia pantas diperlakukan dengan kesucian lahir dan batin. Saudaraku, bersuci sebelum membaca Al-Quran bukan sekadar aturan fikih, tetapi bentuk penghormatan. Bukan karena Al-Quran membutuhkan kita, melainkan karena kita yang membutuhkan keberkahannya.
Bagaimana mungkin lisan membaca firman Allah, namun hati lalai, badan tidak dijaga adabnya, dan suasana dipenuhi gurauan? Al-Quran diturunkan dengan penuh kemuliaan, maka ia layak dibaca dengan sikap yang mulia pula. Dahulu para salaf, ketika hendak membaca Al-Quran, mereka berwudu, duduk dengan tenang, dan menghadirkan rasa takut serta cinta kepada Allah, bukan karena ingin terlihat alim, tetapi karena sadar bahwa mereka sedang berhadapan dengan firman Rabb mereka. Saudaraku, jika kita ingin Al-Quran berbicara kepada hati kita, maka muliakanlah ia. Jaga kesucian diri, jaga adab, dan hadirkan rasa hormat setiap kali ayat-ayat Allah dibaca. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang memuliakan Al-Quran, lahir dan batin, dalam keadaan suci, penuh adab, dan penuh pengagungan. Amin ya Rabbal Alamin. 3. Salah makharijul huruf. Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tetapi dibaca dengan benar, sebagaimana ia diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesalahan ketiga yang sering terjadi adalah salah dalam makharijul huruf, yakni keliru pada tempat keluarnya huruf hingga bunyi berubah dan makna ayat pun bisa bergeser. Sebagian orang menganggapnya sepele, padahal dalam Al-Quran, satu huruf yang berubah bisa mengubah arti secara keseluruhan. Huruf dhad yang dibaca dha atau ha yang dibaca ha bukan sekadar perbedaan suara, melainkan perbedaan makna dalam kalam Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bacalah Al-Quran dengan tartil." Surat Al-Muzammil ayat 4. Tartil bukan hanya pelan, tetapi jelas, tepat, dan sesuai kaidah. Setiap huruf dikeluarkan dari tempatnya, setiap harokat dijaga, dan setiap ayat dibaca dengan penuh kesungguhan. Saudaraku, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab yang sangat presisi. Maka mempelajarinya dengan benar adalah bentuk pengagungan terhadap firman Allah. Bukan untuk mempersulit, tetapi agar kita tidak keliru dalam menyampaikan makna. Dan ketahuilah, Allah tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kesungguhan. Orang yang masih belajar, terbata-bata dalam bacaan, namun terus memperbaiki diri, justru mendapat pahala yang besar. Sedangkan orang yang mampu, namun meremehkan tajwid, perlu takut akan kelalaian. Maka jangan malu untuk belajar, jangan gengsi untuk memperbaiki bacaan, dan jangan bosan untuk mengulang. Karena setiap huruf Al-Quran adalah amanah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang membaca Al-Quran dengan tartil, menjaga makhraj dan tajwidnya, serta mengamalkannya dalam kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin. 4. Mengabaikan hukum tajwid. Al-Quran bukanlah bacaan yang dikejar cepatnya. Bukan pula perlombaan siapa paling banyak khatam, melainkan ibadah yang menuntut ketenangan dan ketelitian. Kesalahan keempat yang sering terjadi adalah mengabaikan hukum tajwid, membaca terlalu cepat, memotong mad, menghilangkan gunnah, atau melewati idgham demi mengejar jumlah halaman. Padahal, setiap hukum tajwid bukanlah hiasan bacaan, melainkan bagian dari cara Allah mengajarkan kita membaca firman-Nya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan." Perlahan di sini bukan sekadar lambat, tetapi tenang, tertata, dan sesuai aturan. Mad dipanjangkan sebagaimana mestinya, gunnah didengungkan dengan benar, dan setiap huruf diberikan haknya. Saudaraku, mengabaikan tajwid karena belum mampu adalah hal yang bisa dimaklumi, selama ada usaha untuk belajar. Namun mengabaikannya padahal mampu, dan melakukannya dengan sengaja, para ulama memperingatkan bahwa hal itu bisa menjadi dosa. Karena ketika seseorang tahu yang benar, namun memilih yang salah, itu bukan lagi keterbatasan, melainkan kelalaian.
Ingatlah, Al-Quran tidak diturunkan untuk diburu selesai, tetapi untuk ditadaburi dan dihayati. Satu ayat yang dibaca dengan tartil dan khusyuk lebih baik daripada banyak ayat yang dibaca tergesa-gesa tanpa perhatian. Maka luangkan waktu, tenangkan hati, dan muliakan setiap ayat yang keluar dari lisan kita. Karena setiap huruf Al-Quran akan menjadi saksi, apakah ia dibaca dengan adab atau dengan kelalaian. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita taufik untuk membaca Al-Quran dengan tartil, menjaga hukum tajwidnya, dan menjadikannya cahaya dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. 5. Tidak memahami atau merenungi makna Al-Quran. Al-Quran tidak diturunkan sekadar untuk dibaca oleh lisan, tetapi untuk dihidupkan di dalam hati dan diamalkan dalam kehidupan. Kesalahan kelima yang sering terjadi adalah tidak memahami dan tidak merenungi makna Al-Quran. Ayat-ayat dibaca dengan lancar, namun hati tetap kosong. Bacaan selesai, tetapi pesan Allah tidak singgah di dalam jiwa. Allah berfirman, "Maka apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran?" Quran Surat Muhammad ayat 24. Ayat ini bukan sekadar pertanyaan, tetapi teguran yang lembut namun dalam. Allah mengingatkan bahwa Al-Quran diturunkan agar direnungkan, dipahami, dan menjadi cermin bagi diri kita. Saudaraku, tidak semua orang mampu memahami seluruh tafsir Al-Quran, namun setiap orang mampu merenung. Bahkan satu ayat pun cukup untuk mengubah hati jika dibaca dengan kehadiran jiwa. Ketika Al-Quran berbicara tentang surga, apakah hati kita rindu? Ketika ia mengingatkan tentang neraka, apakah jiwa kita takut? Dan ketika ia menasihati tentang akhlak, apakah kita bercermin dan berusaha memperbaiki diri? Jika bacaan kita belum sampai ke sana, maka jangan terburu menyalahkan Al-Quran. Tetapi tanyakan pada diri sendiri, sudahkah aku memberi waktu untuk mendengarkan pesan Allah? Al-Quran tidak meminta banyak, ia hanya meminta hati yang hadir. Membaca perlahan, memahami terjemahannya, dan berhenti sejenak untuk merenung adalah awal dari tadabur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka hati kita, menjadikan Al-Quran bukan sekadar bacaan harian, tetapi cahaya yang menuntun langkah, penyejuk jiwa, dan penolong di hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. 6. Membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Al-Quran adalah petunjuk hidup, bukan sekedar bacaan indah di lisan, dan bukan pula hiasan di rak-rak rumah kita. Kesalahan keenam yang paling berbahaya adalah membaca Al-Quran namun tidak mengamalkannya. Ayat-ayat dilantunkan dengan suara yang merdu, namun perintahnya diabaikan dan larangannya sering diremehkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quran itu hujah bagimu atau hujah atasmu. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini sangat jelas dan tegas. Al-Quran bisa menjadi pembela kita atau justru menjadi penuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, setiap ayat yang kita baca akan menjadi saksi. Ayat tentang sholat akan bertanya, apakah engkau menjaga sholatmu? Ayat tentang kejujuran akan bertanya, apakah engkau jujur dalam hidupmu? Dan ayat tentang larangan maksiat akan berkata, apakah engkau menjauhinya atau tetap melanggarnya? Membaca Al-Quran tanpa mengamalkannya ibarat melihat peta, namun enggan mengikuti arah yang ditunjukkannya. Bukan Al-Qurannya yang salah, melainkan hati kita yang enggan tunduk. Bukan berarti kita harus sempurna baru boleh membaca Al-Quran. Tidak, justru kita membaca Al-Quran agar perlahan-lahan berubah menjadi lebih baik. Namun yang berbahaya adalah ketika kita tahu perintah Allah, paham larangannya, tetapi tetap memilih mengabaikannya. Saudaraku, jadikan Al-Quran teman hidup bukan hanya teman suara. Biarkan ayat-ayatnya membentuk akhlak kita, mengarahkan langkah kita, dan menegur kita saat tergelincir.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai hujjah yang membela kita, bukan hujjah yang memberatkan kita. Menjadi cahaya di dunia dan penolong di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. 7. Menjadikan Al-Quran sebagai hiasan suara saja. Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk, bukan sekedar lantunan suara yang memukau telinga manusia. Kesalahan ketujuh yang sering tidak kita sadari adalah menjadikan Al-Quran hanya sebagai hiasan suara. Fokus pada lagu, nada, dan irama, namun melupakan ketundukan hati dan ketaatan dalam perbuatan. Suara boleh indah, maqam boleh tepat, namun jika hati tidak tunduk, maka bacaan itu kehilangan ruhnya. Karena yang Allah nilai bukan keindahan suara, tetapi kerendahan hati dan ketaatan. Rasulullah SAW bersabda, banyak orang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran melaknatnya. Hadis riwayat At-Tabarani. Makna hadis ini sangat dalam, bukan karena bacaan mereka salah, melainkan karena ayat-ayat Allah dibaca, namun dilanggar, didengar, namun tidak ditaati. Saudaraku, Al-Quran memang dianjurkan dibaca dengan suara yang baik, namun keindahan suara bukan tujuan, melainkan sarana agar hati lebih mudah khusyuk. Jika yang dikejar hanya pujian manusia, maka bacaan itu berubah dari ibadah menjadi pertunjukan. Berapa banyak ayat tentang tawadhu yang dibaca dengan penuh lagu, namun akhlak masih dipenuhi kesombongan. Berapa banyak ayat tentang takwa yang dilantunkan dengan merdu, namun maksiat tetap dijalani. Saudaraku, jangan biarkan Al-Quran hanya berhenti di tenggorokan. Biarkan ia turun ke hati, lalu tampak dalam sikap dan perbuatan. Karena bacaan yang paling indah adalah bacaan yang melahirkan ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membersihkan niat kita, menghidupkan hati kita dengan Al-Quran, dan menjadikan bacaan kita bukan sekedar merdu di telinga, tetapi benar di sisi Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, Al-Quran bukan sekedar untuk dibaca, tetapi untuk dihayati. Bukan hanya dilantunkan, tetapi dijadikan pedoman hidup. Jangan sampai Al-Quran menjadi saksi atas kelalaian kita, namun jadikanlah ia sebagai penolong dan pemberi syafaat di hari kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita perbaiki bacaan kita, luruskan niat kita, dan amalkan ayat demi ayat dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang dekat dengan Al-Quran, hidup bersama Al-Quran, dan dikumpulkan kelak bersama Al-Quran di syurganya. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.